إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah nabinya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju fase kehidupan yang baru, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Rasulullah SAW bersabda mengenai kedudukan alam kubur ini. Rasulullah SAW mengatakan, Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari stasiun akhirat. Jika seorang selamat darinya, maka urusannya setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, urusan setelahnya akan menjadi lebih berat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita masih bernafas. Kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dengan fisik yang utuh. Namun pernahkah kita merenungkan sejenak, suatu hari nanti nama kita akan dipanggil dari pengeras suara masjid, bukan untuk solat, melainkan untuk disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Dan ternyata yang dimaksud fulan itu adalah kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan sangat tegas dalam Quran surat Ali Imran ayat 158, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan hanya pada hari kiamatlah diberikan balasan yang sempurna kepadamu. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka, sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jemaah kaum muslimin, hanya saja terkadang kita lupa kalau kita ini akan mati. Benar kita disibukkan dengan urusan duniawi dan urusan rutinitas harian kita setiap hari, sampai kita lupa bahwa hidup ini memiliki batas. Sifat manusia cenderung terhadap dan terjebak dalam angan-angan yang panjang, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alam kubur adalah tempat yang sunyi, gelap dan sempit. Di tempat itu pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, serta keluarga yang kita cintai tidak akan ikut menemani kita. Mereka semua akan kembali ke rumah mereka masing-masing.
setelah jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Bayangkan malam pertama kita di dalam liang kubur, ketika tanah merah mulai dipadatkan, papan-papan kayu ditutup, dan perlahan-lahan langkah kaki keluarga kita serta sahabat-sahabat kita meninggalkan tempat pemakaman. Rasulullah SAW menggambarkan momen mencekam tersebut dalam sebuah hadisnya. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakan. Sesungguhnya seorang apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, dan ia benar-benar mendengar bunyi gesekan sandal-sandal mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan saat itu jamaah sekalian, pakaian yang mewah yang kita kenakan diganti dengan kain kapan yang putih. Rumah megah yang kita nikmati diganti dengan liang lahat berukuran 1 kali 2 meter. Jabatan harta dan keluarga tidak ada lagi yang membela, hanya ada satu yang menemani kita, yaitu amal perbuatan kita. Dan ingatlah jamaah sekalian, amal itu terbagi menjadi dua. Ada amal saleh atau amal baik, dan ada juga amal yang buruk. Dua inilah yang akan menemani kita di dalam liang lahat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa amal seorang akan menjelma menjadi wujud manusia. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan perjalanan roh manusia, baik seorang mukmin maupun orang kafir, setelah dikuburkan. Ketika seorang mukmin berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kuburannya diluaskan dan datanglah sosok yang menemaninya. Wa ya'tihi rajulun hasunul wajhi hasunul thiyabi tayyibur rih fayaqulu abshiru billadhi yashurruk hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Dan datanglah kepada seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian indah dan beraroma wangi. Laki-laki itu berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu man anta. Maka ruh yang mukmin itu pun bertanya, siapakah engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah orang-orang yang membawa kebaikan. Fayaqul, maka laki-laki itu menjawab, ana amaluka salih. Saya adalah amalan saleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar, amalannya akan berwujud menjadi sosok yang menyeramkan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih, fayaqul abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Dan datanglah kepadanya seorang laki-laki yang berwajah buruk, pakaiannya yang jelek dan berbau busuk. Laki-laki itu berkata, terimalah kabar yang menyedihkan bagimu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan oleh Tuhanmu kepadamu. Fayaqulu man anta. Kemudian ruh orang yang jelek ini mengatakan, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu seperti orang yang membawa keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Saya adalah amalan burukmu. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain berwujud manusia, hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Hakim juga menyebutkan bahwa amal-amal spesifik seperti salat, puasa, zakat dan sedekah akan berdiri secara fisik di sekeliling mayit untuk membentenginya dan membelanya dari siksa malaikat-malaikat azab. Bagi yang salatnya bagus, tepat waktu di masjid dan rutin dikerjakan, maka bentengnya akan semakin kokoh dan kuat. Akan tetapi yang salatnya tidak bagus, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW, bahkan salatnya jarang-jarang, maka bentengnya akan rapuh dan lemah. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung napas masih dikandung badan, kita harus mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi malam pertama di alam kubur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita termasuk di antara golongan orang-orang
yang merugi, yang baru tersadar ketika keranda sudah diusung di pemakaman. Pada saat itu penyesalan sudah tidak ada lagi. Kita tidak bisa meminta waktu tambahan untuk kembali ke dunia ini untuk bersedekah ataupun hanya sekedar solat 2 rakaat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang menyesal, orang-orang yang berteriak memohon untuk dihidupkan kembali ke dunia ini walau hanya sesaat, hanya untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan jeritan mereka di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadukumul maut, hatta idza jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Hingga apabila kematian datang kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan dahulu." Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita manfaatkan sisa umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat, beribadah dan memperbanyak amal saleh sebagai lentera penerang di alam kubur kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita merenung sejenak bahwa setiap hari jarak kita dengan liang lahat justru semakin mendekat. Dunia ini hanyalah tempat mampir untuk mengumpulkan bekal, sedangkan alam barzah adalah gerbang menuju keabadian. Setiap kali kita melangkah keluar dari rumah kita masing-masing, sejatinya kita sedang melangkah mendekati ajal kita sendiri. Dunia ini menipu jika kita kejar tanpa batas, akan tetapi dunia ini akan terasa indah jika kita jadikan ladang untuk beramal soleh. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu membaca doa perlindungan dari keburukan-keburukan kubur. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca doa ini sebelum salam ketika solat fardu dikerjakan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat al-Muslim. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala, basahi hati dengan istighfar dan mohon ampun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir dari hidup kita menjadi akhir yang husnul khatimah dan diberikan keamanan, kebaikan, keselamatan di alam kubur, dan kita termasuk di antara orang-orang yang soleh. Dan berusahalah agar hari-hari ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah
ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها خفرة من خفرة النيران اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعل آخر كلام لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر